Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur. Sebuah judul buku yang sangat menarik. Dan halo kawan semua, selamat datang di Ruang Buku oleh saya, Bagus Wes. Semoga kawan semua dalam keadaan sehat selalu, dan kita akan membahas sebuah judul buku yang barusan saya sebutkan. Baru-baru ini saya baru mengulang bacaan buku, di mana judul bukunya yaitu adalah Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur. Jadi bukunya itu adalah ini. Ya, buku ini sudah lama sebenarnya saya baca, mungkin di tahun 2011 ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa baru, dan buku ini banyak memberikan pengalaman yang berharga tentang cara berpikir dan melihat kritik sosial yang ada di masyarakat kita. Buku ini ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan, atau lebih sering dikenal Gusmu. Dan Gusmu ini lahir di tahun 1978 di Donggala, Sulteng. Beliau juga pendiri dari Radio Buku dan Warung Arsip. Mungkin teman-teman ketika sedang mencari buku atau tentang apapun soal literasi, Muhyiddin M. Dahlan ini biasa muncul untuk mengisi-ngisi seminar atau bahkan kegiatan literasi. Pernah menjadi aktivis mahasiswa di Persatuan Islam Indonesia atau PI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMI, dan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Telah menulis ratusan artikel, esai, bahkan ulasan di media nasional seperti Kompas, Tempo, Republika, Media Indonesia, dan Jawa Pos. Tulisannya beredar di mana-mana, bahkan sering kita jumpai. Dan khusus untuk buku Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur, ya sebuah memoir muslimah dan sangat menarik untuk kita baca. Buku ini terbit untuk cetakan pertama di tahun 2003, tepatnya di bulan Oktober. Kawan sampai beberapa kali dicetak, dan mungkin sudah lebih dari 16 kali telah dicetak ulang. Tebal buku ini kira-kira 269 halaman, 12 kali 19, dan kawan bisa membacanya dengan santai, bahwa novel ini memang sangat menarik. Faktanya, buku ini sempat dilarang untuk beredar karena menuai banyak kritik dan protes oleh berbagai pihak. Dan ya semakin membuat tentu orang-orang penasaran untuk membacanya, karena dari judulnya saja memang sangat sudah berani. Masih penasaran kawan untuk membaca buku ini? Simak terus videonya. Buku ini terbagi 11 bagian dengan berbeda bab, sebagai pengakuan 1 sampai pengakuan 11, dan pada kutipan awal pada buku ini saya memperlihatkannya. Pada kutipan awal pada buku ini saya bacakan kepada kawan yang menonton video di channel YouTube Bagus Wes, karena ini menarik dan tentu bisa membuat kawan mengenali bahwa membaca buku itu harus benar-benar mendapatkan sesuatu. Kutipannya kurang lebih seperti ini. Biarlah aku hidup dalam gelimang api dosa, sebab terkadang melalui dosa yang dihikmati seorang manusia bisa belajar dewasa. Jadi benarkah seseorang manusia harus berlumpur dosa dulu untuk menghikmati pada pengakuan-pengakuan menuju penghakimannya? Terserah oleh kawan semua.
Lanjutannya masih dalam buku dan kutipannya, akulah perempuan yang terlempar dan terhempas dari arus besar kehidupan jemaah yang sedang giat-giatnya dan tengah berlomba untuk menciptakan sebuah kehidupan baru yang dilingkari cincin firman. Tetapi aku tidak setegar Hawa yang biarpun dikelilingi kesunyian abadi, ia tetap tegak di puncak bukit dan badai dan tetap tegar menantang dengan riak-riak doa yang tersisa. Jadi buku ini kawan sangat menarik sekali lagi, menceritakan perjalanan hidup seorang muslimah yang pada mulanya tidak terlalu peduli dengan agama. Lalu dengan perantara seorang temannya pada saat memasuki dunia kampus, dia mengenal, ingin belajar lebih banyak ilmu agama hingga ingin melakukan banyak kegiatan tentang agama. Bahkan dia sampai menjalankan laku spiritual tasawuf yang sangat jarang bisa dilakukan oleh orang lain. Dikisahkan dan dinyatakan oleh penulisnya bahwa buku ini adalah berangkat dari kisah nyata, tentu sebagai novel yang mana merupakan fiksi, tentu banyak juga hal-hal yang dikarang oleh penulisnya, dan itulah bumbu dari sebuah fiksi. Kita diperlihatkan dan saya membacanya sebagai seorang tokoh utama bernama Kiran, seorang perempuan yang sangat taat beragama. Melalui penyerahan diri yang total ia memuji Tuhannya, walaupun pada akhirnya ia menilai bahwa penyerahan diri adalah ketidakberdayaan manusia. Dogma agama tentang surga dan neraka membuatnya tak henti-henti berjalan di atas rel agama, ibadah, ritual keagamaan yang dijalaninya dengan sangat ikhlas dan penuh hikmah. Ia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupannya. Hanya ada satu alasan yang membuat ia melakukan semua itu, yaitu adalah percaya. Kepercayaan yang tak tergoyahkan, pengetahuannya tentang agama membuat Kiran dikagumi oleh banyak teman-temannya. Hingga akhirnya teman-teman kuliahnya ini mengajaknya bergabung dengan salah satu organisasi berbasis agama. Pada waktu itu ia akhirnya sangat fanatik terhadap agama dan berjuang untuk menyebarkan ajaran, bahkan bersama-sama dengan anggota organisasi yang lain mendirikan negara yang berbasiskan agama. Hal ini tentu tak bisa dibenarkan mengingat Indonesia didirikan di atas tiang keberagaman dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berjalannya waktu, Kiran mengalami banyak masalah. Organisasi yang dia ikuti ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi tunggu dulu. Akhirnya sering perjalanannya waktu, keterasingan dan ketertutupan organisasi menumbuhkan benih-benih kecurigaan Kiran. Namun ia merasa bahwa semuanya itu demi kebaikan organisasi. Ia rela membohongi kedua orang tuanya untuk mendapatkan uang demi pembiayaan organisasi. Semangat perjuangan Kiran perlahan mulai redup ketika melihat aktivitas organisasinya yang mandek dan mulai tak jelas. Ia memilih kabur bersama 3 orang temannya. Setelah melarikan diri dan rasa takut frustasi membayang-bayangi jauh dengan Tuhan, apalagi setelah memahami ritual peribadatan manusia yang dipenuhi dengan banyak kemunafikan, akhirnya dia mulai merasa terancam. Beberapa bulan mengunci diri dalam kamar yang penuh sesak, ia menjadi orang yang tak terkendali. Kiran sebagai penyebab dari kehancuran hidupnya. Dalam ketidakberdayaannya, ia menuntut pertanggungjawaban Tuhan terhadap apa yang terjadi.
setelah memuji Tuhan bahwa segala sesuatunya dikendalikan, pada akhirnya dia mengalami kekecewaan. Akhirnya, ketidakberdayaan yang menuntut telah hancur akibat memuji dan membela Tuhan, merasa diam-diam Kiran tak mampu lagi dan merasakan dendam kepada Tuhan. Dan terjadilah pemberontakan dalam dirinya. Padahal sebelumnya Kiran menjadi penggerak dari organisasi yang tadi kita ceritakan. Dia mengajak orang-orang untuk ikut dalam organisasinya, namun pada akhirnya dia terkecewakan oleh organisasi itu, merasa menantang Tuhan, dan akhirnya terjadilah pemberontakan terhadap Tuhannya. Dia berkata seperti ini, kawan, aku mengimani iblis lantaran sekian lama ia dicaci, dimaki, dan dimarginalkan tanpa ada satupun yang mau mendengarnya. Sekali-sekali bolehlah aku mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarginalkan itu, supaya ada keseimbangan informasi. Kini kebencian itu bagaikan bara di hati Kiran. Kiran membuat jarak dan menantang Tuhan. Ia memberontak. Pemberontakannya pada Tuhan tak tanggung-tanggung. Bunuh diri, bagi Kiran, bunuh diri adalah klimaks pemberontakan manusia atas ciptaannya. Manusia tidak menghargai ciptaan tangan Tuhan. Bunuh diri itu pun ternyata gagal. Ia merasa dipermainkan oleh Tuhan. Dalam ketidakberdayaannya, ia menghujat Tuhan yang dinilainya sedang terluntah-luntah. Ironi bukan, kawan? Setelah gagal bunuh diri, ia menjadi seperti cacing kepanasan. Ia telah tidur dengan berbagai macam keresahan, dan pada akhirnya ia mendatangi kemaksiatan itu. Ia telah tidur dengan beberapa laki-laki yang mengaku dirinya susila dan merangkak di depannya untuk mencurahkan birahi. Laki-laki yang ingin bercumbu dengannya dari kalangan aktivis, dosen, bahkan agamawis. Ia tundukkan dan lelahkan di atas tubuhnya. Baginya, ini adalah sebuah keberhasilan menyingkap kemunafikan manusia, terutama kaum Adam. Tahun demi tahun terus dilalui. Setelah merasakan kekecewaan oleh Tuhannya, sampai akhirnya mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ia mengambil keputusan bahwa akan menyelesaikan skripsinya. Ternyata ia semakin ditantang oleh realita hidup. Dosen pembimbing skripsi Kiran sekaligus pejabat publik DPRD dari partai yang berbasis agama ternyata membuatnya sangat kecewa. Ketika dia sedang mengurus skripsi, Kiran selalu diacuhkan dan selalu tidak diberikan peluang untuk menyelesaikan skripsinya. Pada suatu hari, dia menghadap ke dosen tersebut dan masih banyak revisi diberikan. Lalu dia keluar dari ruangan dosen itu dan seorang mahasiswi masuk ke dalam, dan tidak lama kemudian mahasiswi itu keluar dan membawa skripsinya telah selesai di ACC oleh sang dosen. Lalu dia bertanya kepada temannya atau orang yang tadi keluar, mengapa bisa dirimu lebih cepat ACC? Dia menjelaskan bahwa dosen di dalam itu bisa dikatakan mati kiri, dan mati kiri itu bisa ditaklukkan oleh tanda kutip perempuan. Dan akhirnya Kiran pun melakukan hal yang tak terduga. Dia datang dan masuk kembali dan memberitahukan sang dosen bahwa kamu butuh ini. Dan terjadilah hal-hal itu. Setelah melakukan hal yang tidak dengan dosen tersebut,
yang sekaligus pejabat publik di DPRD. Bahkan dosen tersebut menjadi germonya. Kiai Ran memilih hidup menjadi pelacur, lain dulu, lain sekarang. Apabila ada yang membutuhkannya, tak ada lagi yang gratis. Ia menjadi tak menyukai beberapa hal, tentu dengan argumentasi yang dikemukakan. Omong kosong katanya dengan menikah. Pernikahan hanyalah seks yang dilembagakan, sebuah ego mati yang dilembagakan. Omong kosong dengan cinta. Cinta katanya hanya mitos dan abstrak sifatnya. Cinta telah kehilangan esensinya. Ia dimaknai hanya sebatas selangkang. Toh katanya buktinya banyak lelaki yang sudah menikah sekalipun dia tetap mengikrarkan kesetiaannya tunduk pada selangkang. Jadi laki-laki hanyalah penindas bagi kaum Hawa. Atas nama agama, budaya, mereka menjadi raja atas hawanya. Lalu pada buku ini, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur memoir luka seorang muslimah. Ya, saya membaca bahwa Muhyiddin M. Dahlan sebenarnya memperlihatkan ya wajah-wajah lain. Karena ini berasalkan dari kisah nyata, kita tersontak dan terhentak sadar bahwa sosial dalam masyarakat kita sebenarnya meskipun tabu tetapi harus diangkat. Dan mungkin ini yang membuat buku ini pernah dilarang untuk terbit, tapi pada akhirnya buku ini memberikan banyak pelajaran. Makanya kawan ketika sempat bacalah buku dari Muhyiddin M. Dahlan ini, yang dimana judulnya itu memang sangat berani, tapi di dalamnya ya tidak seperti ini jelas ya, bukan buku sukses menjadi pelacur ya, bukan. Ini adalah buku dimana tentang kritik sosial, dan saya melihat ada beberapa kritik sosial di dalamnya. Pertama, kritik sosial terhadap pemberontakan yang dilakukan Jemaah Daulah Islamiyah. Kedua, kritik sosial terhadap pilihan hidup menjadi pelacur. Ketiga, kritik sosial terhadap permasalahan gender. Keempat, kritik sosial terhadap pelanggaran norma-norma masyarakat kita. Dan kelima, kritik sosial tentang kekerasan dalam keluarga. Keenam, kritik sosial terhadap sikap tokoh agama. Di dalamnya banyak mengupas permasalahan sosial yang terjadi. Keinginan Nidah Kirani untuk menghamba pada Tuhan berakhir tragis karena kekecewaan. Jemaah yang dibanggakan malah menjerumuskannya dalam kesesatan. Jemaah yang selalu menyuarakan nama-nama Tuhan dan menggunakan dalil Al-Quran ternyata tidak lebih dari jemaah sesat yang mengajarkan ajaran agama yang salah. Sekali lagi, bahwa permasalahan yang Kiran alami membuatnya terpukul. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Ini yang kemudian membuatnya memilih menjadi sebagai pelacur. Bahwa kesimpulannya menunjukkan bahwa terbukti novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Kak Muhyiddin M. Dahlan memang mengandung kritik sosial yang dimunculkan dari percakapan para tokoh, dan melalui narasinya ya memang sangat berani. Jadi kawan jika sempat baca buku ini, meskipun saya sudah lama dan mengulangnya, membaca lagi tidak pernah bosan, tenggelam di dalamnya. Banyak pelajaran tentang kritik sosial beragama, bahwa fanatik itu kadang-kadang harus dibatasi, dan dalam hal apapun ya. Mungkin itu sekian dari ruang buku kali ini. Segitu dulu kawan, sampai jumpa di lain kesempatan di ruang buku. Salam literasi, bagus wes. Wassalam.